Mas Hussein, cerita soal evakuasi kemarin Mas Hussein merasa diikuti sama drone-drone Israel. Seperti apa? Drone Israel ini tidak hanya ketika agresi mereka beroperasi. 24 jam per hari, 7 hari per minggu, 48 minggu per tahun. Memang tidak pernah tinggalkan langit Gaza. Tapi khusus dalam agresi ini mereka terbang lebih rendah dan jumlah lebih banyak. Dan suara mereka itu benar-benar sangat mengganggu sekali. Anak saya, Muslim, ketika sampai di Kairo, di Wisma Kedutaan Besar, bangun pagi, saya ajak jalan-jalan kan untuk beli snack ya. Sambil jalan dia ngomong, ya kok ini tenang banget ya di sini ya. Nggak ada suara Nggak ada suara-suara drone. Seneng banget mukanya itu, tenang banget ya Allah, coba di Gaza kayak gini gitu kan. Nah, saking kondisi Gaza itu memang 24 jam itu drone tuh. Nah, ketika kami evakuasi dari wilayah Khan Yunis ke Rafah, ini menempuh jarak sekitar 15-20 menit. Dan karena ketiadaan bahan bakar, itu mobil-mobil itu nggak ada yang gerak, kecuali mobil kami aja. Ada 1-2, tapi kan arahnya nggak ke Rafah. Iya, gitu. iya. Kayak saya sudah lihat di YouTube ya, itu emang sepi, nggak ada mobil sama sekali. Dan banyak kasus Israel ini mentarget mobil-mobil yang bergerak sendirian. Jadi sepanjang jalan itu, kami banyak-banyak doa sama anak-anak gitu ya. Terus yang nganterin Mas Hussein ke Gaza, terus akhirnya pulang ke Rafah, terus akhirnya pulang sendiri itu gimana Mas Hussein? Jadi nggak gampang sempat kita. berkomunikasi nggak dengan beliau? Saya kan lihat Mas Hussein disetirin ya waktu itu ya. Jadi beliau itu namanya Muhammad Abu Mughannam. Dia teman saya dan tetangga saya di Khan Yunis. Dan dia orangnya Masya Allah royal dan dia itu setia kawan banget lah. Ya. Kalau bukan saya mungkin dia nggak ogah nganterin ke Rafah. Tapi karena dia bilang oke lah kamu nggak apa, saya anterin dengan segala resikonya. Ya, tapi tetap saya bayar kan. Iya, iya. Nah, alhamdulillah dia sampai terakhir kali dia nganterin saya, itulah kabar terakhir yang saya terima. Nggak tahu sekarang bagaimana kabarnya. Sempat nggak pernah berkomunikasi lagi setelah itu Mas Hussein? Mudah-mudahan dalam keadaan selamat ya temannya Mas Hussein, dalam keadaan baik-baik saja. Mas Hussein, saya tuh juga cukup penasaran ya, Mas Hussein ini luar biasa begitu ya menjadi seorang relawan. Kalau tidak salah udah 12 tahun. Ya. Kenapa mau datang ke Palestina di negara yang menurut kita dari luar agak cukup beresiko untuk didatangi, untuk bermukim di sana. Mas Hussein jadi relawan di sana, berkeluarga di sana, menimba ilmu juga di sana. Apa pertimbangannya pada saat itu Mas Hussein? Pertimbangannya bukan ketika saya berangkat, tapi jauh bertahun-tahun sebelumnya. Ketika saya masih kecil, masih SD. Alhamdulillah ayah saya almarhum, ibu saya itu mengedukasi saya sejak kecil. Kamu harus menjadi orang yang peduli. Dan kamu punya prioritas hari ini. Saudara-saudaramu di Palestina itu terjajah. Ibu cerita soal itu? Ibu, ayah selalu. Itu yang selalu ditanamkan kepada saya sejak saya kecil. Ya, saya membaca koran, membaca majalah. Itu selalu yang saya baca itu tentang Palestina. Tentang penderitaan mereka. Dan mereka yang memotivasi saya sejak kecil. Sampai satu titik ketika saya mungkin kelas 6 SD atau kelas 1 SMP, saya kurang ingat. Ada seorang wartawan Al Jazeera datang ke kampung saya di Cilengsi. Dan dia di podium cerita bahwa bumi ini ibarat seekor burung. Sayap kanan, sayap kiri. Jantung bumi ini adalah Palestina. Dan dia mulai cerita tentang kondisi umat Islam, saudara-saudara kita di Palestina, video-video, kemudian foto-foto. Saya menangis, saya masih kecil tuh. Dan dalam hati saya berdoa, ya Allah, suatu hari nanti saya harus datang ke Palestina. Saya ingin berjuang untuk mereka di sana. Dan saat itu saya bukan orang mampu. Nggak tahu gimana ongkosnya, gimana dananya, saya nggak pernah kepikiran. Jalannya akhirnya gimana waktu itu bisa ke Palestina? Saya mengatakan, ya Allah, saya nggak punya uang, ayah saya bukan orang kaya, ibu saya bukan orang kaya, tapi saya akan berjanji, saya akan mati-matian menguasai bahasa Arab. Saya harus belajar bahasa Arab, harus belajar bahasa Inggris, saya harus menghafal Al-Quran, saya harus bisa belajar ajan. Pokoknya saya berusaha mengisi tubuh saya ini, jiwa saya dengan skill-skill, survival skill, agar saya bisa berguna di sana. Alhamdulillah. Saya juga sempat kuliah jurnalistik karena saya tahu kalau saya mau berkiprah di sana saya harus bisa jurnalistik. Menyuarakan bagaimana kondisi di sana gitu ya. Seperti itu. 2010 akhir saya dapat tawaran untuk ikut sebuah konvoi kemanusiaan. Asia to Gaza. Saat itu juga ada juga dari tim TV One. Saya ingat itu Mas siapa? Khairul apa? Saya lupa namanya. Nah, akhirnya saya ikut konvoi darat dari beberapa negara, India, Bangladesh, Pakistan, Iran, Turki, Suriah, Lebanon, Mesir, sampai akhirnya masuk ke Gaza. Alhamdulillah, tanggal 5 Januari 2011 saya tiba di Gaza.
dan instruksi dari pimpinan saya, ya kamu stay di Gaza. Oke. Mas Hussein, terakhir sebenarnya banyak banget yang mau kita obrolin sama Mas Hussein, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Pertanyaan terakhir, Mas Hussein sudah kembali ke Indonesia, dievakuasi ke Indonesia, tapi saya melihat bahwa semangat Mas Hussein untuk berjuang bagi Palestina itu masih besar sekali, masih menggelora sekali. Apa kemudian yang Mas Hussein tengah lakukan saat ini dan akan Mas Hussein lakukan? Sepulangnya saya dari Kairo, keluarga saya sudah bilang, Hussein, kita akan rest 3 hari. Kita nggak akan terima undang-undangan wawancara apapun. Saya bilang apa? Bagaimana kalian berani mengatakan istirahat, sementara saudara kami di sana sedang mati, sedang berjuang tanpa istirahat. Malu saya. Nggak mungkin saya keluar dari kata-kata saya ini istirahat, nggak. Terus berjuang. Saya pulang ke Indonesia tidak untuk istirahat. Saya pulang ke Indonesia untuk lanjutkan perjuangan. Saya terima tawaran-tawaran televisi seperti ini, tawaran podcast, untuk menyampaikan kewajiban saya, menyampaikan kebenaran yang terjadi di Gaza. Ini jalan perjuangan saya hari ini. Dan saya juga masih punya tim di sana, tim lokal yang terus bergerak, yang mengeksekusi bantuan-bantuan yang sudah masuk melalui kami. Masih terus beroperasi di sana. Intinya, dimanapun saya berada, saya harus berperan, saya harus berkiprah. Saya tidak boleh gampang menyerah. Saya punya kewajiban, saya punya informasi, saya punya pengalaman yang harus saya sampaikan untuk terus menjaga agar kepedulian kita terhadap Palestina tidak mudah sirna. Harus kita maintenance. Kita peduli Palestina tidak hanya selama kita melihat di media-media saja. Enggak. Selama Palestina masih dijajah, selama itulah kepedulian kita harus terus terbangun. Oke. Itulah sesuai dengan yang Mas Hussein katakan malam hari ini, sesuai dengan judul kita, raga saya pulang, tapi hati saya masih di Palestina. Itulah maksudnya Mas Hussein ya. Kita berharap agar duka dari saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini terjajah hidup dengan penuh ketakutan bisa segera berakhir, dan harapannya memang segera Palestina bisa mendapatkan kedamaian sebagai salah satu tanah yang dianggap suci juga bagi umat muslim. Terima kasih sekali Mas Hussein sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Novaini undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.